Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatnika Maulana dengan NIM 2231515, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai instalasi dan pengenalan Node.js, lalu apa itu API dan implementasi CRUD sederhana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu Node.js? Nah, sebelum kita ke proses instalasi Node.js, mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu Node.js. Nah, Node.js adalah runtime environment yang memungkinkan JavaScript berjalan di sisi server atau backend. Artinya, JavaScript tidak hanya untuk browser, tapi juga bisa digunakan untuk membuat server, API backend, aplikasi real-time, chat atau tracking, tools, dan script automation. Nah, Node.js ini juga dibangun di atas Google VX Engine atau mesin JavaScript yang juga biasa dipakai Chrome. Nah, kenapa kita menggunakan Node.js? Ada beberapa alasan yang memungkinkan kita untuk memakai Node.js. Yang pertama itu cepat dan ringan. Lalu karena memakai engine Google V8. Non-blocking input-output, Node.js tidak menunggu proses selesai atau lebih efisien. Pakai bahasa JavaScript, front-end dan back-end bisa satu bahasa. Banyak library, terdapat lebih dari 2 juta package, cocok untuk API dan microservice. Nah, mungkin langsung saja kita ke cara instalasinya. Yang pertama mungkin kita akan buka website Node.js. Nah, setelah ini kita eh, ini ya, kita tunggu instalasinya selesai. Oke, selesai. Kita klik saja. Kita next. Ini merupakan lokasi filenya. Kita next saja. Kita next. Ini sepertinya jangan kita accept. Kita install. Yes. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, kita selesai. Setelah itu kita cek di command prompt Windows R atau CMD, kita buka. Kita cek apakah Node.js-nya sudah terinstall. Nah, sudah ya. Sudah muncul versi 24.12. Kita cek juga npm-nya. Oke. Sekarang Node.js dan npm sudah selesai. Apa itu API? API adalah Application Programming Interface. Nah, API merupakan jembatan yang menghubungkan dua aplikasi atau sistem agar bisa saling berkomunikasi. Nah, API ini memungkinkan kita untuk mengirim data, mengambil data, mengakses fitur dari aplikasi lain tanpa mengetahui bagaimana aplikasi tersebut dibuat. Nah, di sini saya contoh ilustrasi, saya aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini
eh, yang dimana membutuhkan akses ke server database. Nah, siapa yang menjembati mereka? Jelas API yang akan menjembati aplikasi mobile dengan service database. Lalu, mengapa API dibutuhkan? Nah, sebenarnya ada beberapa API kenapa diperlukan. Yang pertama itu integrasi sistem, yang dimana API menyambungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Lalu yang kedua, efisiensi pengembangan. Developer tidak perlu membuat fitur dari nol, misalnya login Google, pembayaran, mid-range, karena akan menggunakan API langsung ke Google. Lalu yang ketiga, keamanan akses data. API bisa membatasi data apa yang boleh dibaca atau dikirim. Lalu memisahkan front end dan back end. Data diakses lewat endpoint API. Nah, sebenarnya API itu digunakan untuk apa? API banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi mobile dan website untuk ambil data server. Lalu layanan pihak ketiga seperti Maps, Payment Gateway, Firebase. Lalu web service pemerintah, lalu ada juga aplikasi IoT seperti sensor mengirim data ke server, lalu ada integrasi bisnis atau aplikasi pos ke inventory. Nah, apa hubungan API dengan Node.js? Node.js sebenarnya sangat populer untuk membuat API karena yang pertama Node.js mesin backend digunakan untuk membuat server. API eh, cara server berkomunikasi berisi endpoint seperti get, post, path, delete. Lalu Node.js plus Express.js. Nah, ini merupakan framework pembuat API. Dengan Express.js kita bisa membuat REST API, authentication, routing, middleware. Nah, ini yang akan nanti kita praktekkan. Nah, eh, saya bisa simpulkan API itu adalah konsep. Node.js adalah alat untuk membuat API. Nah, mungkin kita jelaskan sebelum kita masuk ke contoh CRUD endpoint. Mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu CRUD. CRUD merupakan singkatan dari C yaitu create yang dimana metode HTTP-nya post, R read yang dimana metode HTTP-nya get, U untuk update, metode HTTP-nya path, D untuk delete untuk menghapus. Nah, Node.js plus Express ini digunakan untuk membuat endpoint yang dapat menambah data, mengambil data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, mungkin kita masuk ke praktek eh, coding ya, membuat endpoint sederhana. Kita buka, kita install npm init terus ya, terus npm install Express. Oke, berhasil diinstal. Lalu kita akan buat di sini ya. Terus tiga kan. Oke, di sini kita buat index.js. Kita buat lalu cons express, kita buat express sama dengan cons aplikasi sama express. Express. Nah, ini akan membuat
Biasanya untuk membaca ya. Langsung kita buat biasanya buat mahasiswa. Mahasiswa. Biasanya ID sama dengan satu sama setelah mereka tulisan tambahan informasi. Oke, terima kasih. Ketua ID dulu dari jurusan teknik informatika. Kita pakai istilah saja. Ini harusnya menggunakan lalu ini kita sudah buat JSON-nya. Dari JSON selanjutnya kita buat code-nya. Yang pertama kita akan membuat perintah agar membaca. Ini membuat app titik sini mahasiswa punya terus kita restart bisa panggil mahasiswa kita bagaimana mahasiswa oke, selanjutnya kita akan membuat metode baca berdasarkan ID apt kita baca mahasiswa sama ID lalu kita bisa terus mahasiswa sama dengan mahasiswa kita dan kita cari berdasarkan ID sama dengan paham lalu kita tadi update. Selanjutnya if buat logika di sini supaya bisa mengajukan berdasarkan masuk terpanggil terus kembali choice-nya titik dengan status 44 application kemudian ke sini saya message sesuatu ini tahu nggak oke kita voting ini sudah selesai logika bisa kembali choice-nya ketik JSON lagi mahasiswa. Oke, sekarang kita buat method buat employee create. Pertama kita types check ini. Kita kasih ke bawah. Types mahasiswa. Saya sudah buat sini berarti new mahasiswa. Buat ID sama dengan mahasiswa name terus satu lalu nama seni mahasiswa tadi kita cover tulisan ini baru cover ini dan ini juga buat pemilikannya lalu kita buat kita berikan mahasiswa guys ini mau masih kita lagi
Terus statusnya kita ambil dari status tinggal kita ganti status di sini kita tambah kita ini masih data sesuatu ada status message ini sepertinya tidak nih oke selanjutnya kita buat untuk update 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 berarti 4 ya 4 ya tadi get update oh update kita tadi post ya sorry oke ini untuk balik edit ini pas lipat kita buat untuk update teman-teman mahasiswa titik kita update berdasarkan ID baik titik kontak titik ID ini mahasiswa mahasiswa titik file kalian yang titik ID nama ID oke kita sudah berbuat tinggal kita coba bertanya ingin mahasiswa balik lagi terus kembali itu plus titik terbuat sama seperti itu terus kita bisa ini mahasiswa dengan kaitan lalu mahasiswa titik nol titik titik mahasiswa titik nol mahasiswa titik tulisan titik dari tulisan mahasiswa titik tulisan terus titik tulisan message itu mahasiswa itu oke update sudah selanjutnya kita buat APK untuk buat salah satu jadi kita harus berdasarkan ID mahasiswa sama dengan mahasiswa titik itu itu yang titik ID baik bagaimana titik balance titik ID kita harus desain kita buat baik yang di sana message mahasiswa langsung oke kita buat servernya selanjutnya kita buat server aplikasi jika jangan konsol titik dapat jalan HTTP
Baik, di sini saya coba jalankan. Di sini saya jalankan Node.js, Node index.js. Kita coba run. Ya, sini coba panggil mahasiswa. Nah, di sini muncul ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan Postman. Buat coba untuk yang pertama yaitu yang get. Kita lihat di sini yang get, yang get adalah mahasiswa ya, terpanggil. Berarti kan sini localhost-nya http localhost ya. Nah, di sini kita menggunakan get. Kita kita gunakan get. Kita coba kirim. Nah, cannot get. Gagal ya. Hmm, kita coba untuk yang bentar ya. Apa itu nah? Berarti di sini kita pakai mahasiswa. Mahasiswa. Kita coba kirim. Nah, tampilannya muncul ya, datanya muncul. Lalu hmm, kita coba tambahkan untuk kalau tadi untuk get mahasiswa sesuai ID. Berdasarkan ID kita coba paste saja, panggil mahasiswa ID-nya 1. Kita coba panggil. Nah, muncul ya JSON-nya. Kita preview hasilnya juga. Kita coba panggil nomor 2, send. Nah, muncul. Lalu kita coba fungsi post. Fungsi post yaitu tambah. Tambah sini berarti kita sini coba lihat post mahasiswa berarti di sini URL-nya seperti ini. Kita ubah menjadi post. Lalu kita send. Kita jalan. Ini pun berdasarkan ID tadi ya. Saya nah kita coba panggil untuk post mahasiswa ya, ke mahasiswa. Kita pilih raw, lalu pilih JSON. Error. Oh, di sini kita tambahkan menggunakan JSON ya. Di sini kita tambahkan menjadi nama
Irsyad, koma, lalu di sini jurusan, hmm, teknik sipil. Kita coba, nah, tambah ya. Kita berhasil ya. Data 3. Kita coba panggil semua. Apakah akan muncul sini? Ya, muncul ya. Data berhasil dihapus ya. Kita coba lihat. Lihat dia. Coba lihat daftar semuanya. Terus ini bang. Oke, berhasil ya. Berarti sisa push ya sudah, tinggal put yang put ini boleh yang put put atau TP mahasiswa iya. hmm, hmm, hmm. Dipanggil siapa hmm. Kita ambil yang di sini cuma kamu lebih tahu profil hmm. Kita coba update ya kita coba area di update jurusan teknik komputer komputer coba sih data berhasil terbaru jadi jangan lupa ya sini harus kita ubah kita coba get semua kita coba get apakah akan berubah di sini juga berubah ya nah jadi mungkin itu saja contoh sederhana endpoint menggunakan index.js. Di sini saya menggunakan alat bantu Postman ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila hifz haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.